Oksigen UKM PPD, kita bahas lagi ya mengenai materi obstetri. Langsung ke soal teman-teman ya. Nah, teman-teman di sini utamakan harus membaca kalimat pertanyaan terlebih dahulu. Apakah diagnosis yang paling tepat pada pasien ini? Nah, kemudian teman-teman cari keywordnya nih, ke arah mana sih diagnosisnya? Kita lanjut ke skenario ya. Nyonya X 28 tahun, G2P110, usia kehamilannya 31 minggu, datang ke IGD dengan keluhan perdarahan dari jalan lahir 1 jam yang lalu. Di sini teman-teman bisa DD nih dengan perdarahan antepartum atau perdarahan usia kehamilannya yang lebih dari 28 minggu. Ada apa aja? Ada plasenta previa, pasa previa, dan juga solusio placenta. Kemudian, perdarahan tidak disertai dengan rasa nyeri perut. Nah, teman-teman juga bisa menghilangkan DD pada solusio placenta karena manifestasi klinisnya yaitu adalah perdarahan disertai dengan rasa nyeri perut. Nah, kemudian pada pemeriksaan fisik saat ini tidak ada perdarahan aktif, dokter melakukan VT dengan hasil pembukaan 0 cm, tidak ada nyeri goyang porsio dan terdapat darah merah segar dari sarung tangan. Nah, teman-teman juga di sini bisa menentukan ke arah mana sih diagnosisnya dari usia kehamilannya, kemudian juga ada vaginal bleeding dan juga ada perdarahan tidak disertai dengan rasa nyeri perut. Kemudian ada keterangan terdapat darah merah segar dari sarung tangan. Nah, berarti ini bisa menentukan diagnosisnya ke arah plasenta previa ya teman-teman ya. Kemudian pada USG ditemukan plasenta menutupi sebagian ostium interna. Di sini teman-teman dapat menentukan lokasi plasenta previanya di mana. Kalau berdasarkan lokasinya, plasenta previa itu terbagi menjadi 4 ya teman-teman ya. Ada letak rendah, marginal, parsial, dan totalis. Kalau saya belajarnya secara clue-nya itu kalau letak rendah itu belum menutupi ostium interna. Kalau marginal berarti terletak tepat di tepi ostium interna. Kalau yang parsial itu menutupi sebagian ostium interna. Kalau yang totalis berarti menutupi seluruh ostium interna, berarti seluruhnya ya, karena total namanya juga. Nah, kalau teman-teman repot banget nih buat analisis, teman-teman bisa teliti juga di optionnya mengarah ke mana sih placenta previa ini, tinggal menentukan pas prepnya lokasinya yang mana aja gitu. Nah, jadi teman-teman oksigen UKM PPD nih, apakah diagnosis yang paling tepat untuk pasien? Jawabannya adalah plasenta previa parsial ya teman-teman ya. Lanjut ke pembahasan ya teman-teman ya. Nah, pembahasannya ini sendiri, perdarahan antepartum itu dibagi menjadi 3, pasa previa, placenta previa, solusio placenta. Dengan manifestasi klinisnya, kalau yang placenta previa itu ada perdarahan tanpa nyeri, dan terdapat keterangan darah merah segar. Kemudian kalau solusio placenta itu perdarahan dengan nyeri, kemudian terdapat darah berwarna merah kehitaman. Untuk placenta previa sendiri definisinya itu adalah implantasi placenta terletak pada bagian bawah rahim sehingga menutupi jalan lahir. Kemudian perdarahan terjadi tanpa rasa nyeri perut dan juga perdarahan perbagina berwarna merah segar. Kalau misalkan dilihat lokasinya, di sini terbagi menjadi 4 ya tadi ya teman-teman ya yang saya ketahuin. Kalau lihat aja nih teman-teman letaknya dari mana nih, bisa dilihat di gambar juga. Plasenta letak rendah, oh berarti belum menutupi ostium interna, bisa lihat di gambar nih, belum menutupi ya teman-teman ya. Kalau marginal tepat di tepi ostium interna, oh berarti tepat nih di tepinya nih, di tepi ostium internanya. Kalau yang parsial terletak menutupi sebagian ostium interna, oh berarti menutupi sebagian tapi tidak semuanya. Nah kalau yang total berarti sudah menutupi seluruh ostium interna teman-teman ya. Nah, untuk pemeriksaan penunjangnya di sini, pemeriksaan penunjangnya itu adalah USG. Di sini untuk menilai lokasi plasentanya di mana sih teman-teman. Bisa USG transabdominal maupun transvaginal, boleh, aman dilakukan. Nah, jangan dilakukan VT teman-teman pada pasien curiga plasenta previa, kecuali sudah di OK dan siap operasi, karena bisa menyebabkan sumber infeksi ya teman-teman ya. Kemudian untuk tata laksana ekspektannya, ada syarat-syaratnya nih teman-teman. Yang pertama janin preterm, perdarahan sedikit atau tidak ada perdarahan aktif. Kemudian tidak ada tanda-tanda infartu. Kemudian keadaan umum ibu baik, tidak ada jawat janin. Bila terjadi sentinel bleeding, dirawat inap dan juga observasi 48 jam untuk perdarahan berulang. Kemudian bila ada kontraksi itu diberikan tokolisis, bisa MgSO4 atau nifedipin 3x20 ya teman-teman ya. Kemudian tata laksana aktifnya nih persalinan dilakukan pada usia kehamilan cukup bulan, janin mati atau gawat janin perdarahan aktif dan banyak. Nah, ini dilakukan SC ya teman-teman ya, kecuali pada plasenta letak rendah dan presentasi kepala, boleh amniotomi dan persalinan pervaginam. Nah, tadi kan sisanya lakukan SC gitu teman-teman. Oke teman-teman UPM PPD, terima kasih ya.